Kenapa orang Jepang itu? Dia mempunyai filosofi untuk etos kerja. Bayangkan saja, zaman dahulu kala mereka udah memikirkan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Coba. Welcome back to YouTube channel Mr. Puisi. Oke, kembali lagi kita akan mengulas topik-topik terkini dan berbincang-bincang kembali bersama Mr. Puisi. Jadi sebelum berbincang-bincang kita sapa dulu Mr. Puisinya. Halo Mr. Puisi. Halo. Oke, apa kabar hari ini? Kabar kabur. Gimana itu kabar? Kabur dari banyak tamu, udah saya ngumpet ke sini aja kabur ke sini gitu loh. Iya, kita culik dulu ya. Gitu. Jadi topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang ikigai. Apa itu ikigai? Jadi selanjutnya kita akan bertanya-tanya dan ulas Mr. Puisi tentang ikigai. Nah, Mr. Puisi, apa sih itu ikigai dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan? Sangat penting ini diulas karena ini merupakan filsafat, filosofi kehidupan orang Jepang. Ikigai kalau kita terjemahkan ikigai, iki adalah kehidupan, gai adalah nilai. Jadi ikigai artinya nilai-nilai kehidupan. Nah, nilai-nilai kehidupan ini yang namanya ikigai ini memang dicetuskan ataupun dimanfaatkan oleh orang Jepang. Pada waktu itu muncul pada periode Heian tahun 794 sampai ke tahun ke-1811 ini sangat populer. Nah, dan sampai sekarang pun filsafat ini, nilai-nilai kehidupan tetap menjadi acuan bangsa Jepang dan sampai melekat dari semua kehidupan yang ada di Jepang. Jadi ini sebetulnya kita bukan ingin meniru kebudayaan orang, tetapi hal-hal yang baik kita harus teliti. Kenapa orang Jepang bisa sangat maju? Kemudian karena apa? Ternyata ikigai ini adalah filosofi etos kerja. Nah, karena apa? Ya kalau kita juga budaya bangsa Indonesia, budaya Jawa, budaya Bali juga banyak juga nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Misalnya kita harus berbuat baik, kita harus menghargai orang tua. Mengenai kebaikan selalu ada di dalam filsafat bangsa Indonesia dari Jawa, Bali dan pulau-pulau lainnya. Tetapi kenapa orang Jepang itu maju? Karena apa? Karena apa? Dia mempunyai filosofi untuk etos kerja. Nah, bayangkan saja kalau orang Jepang itu tidak melarat karena dibom oleh oleh Amerika tahun 1945, mungkin bangsa Jepang ini menggantikan orang Belanda menjajah Indonesia sampai saat ini. Nah, tetapi hikmahnya untuk perdamaian ada, tetapi kebablasan. Sekian lama karena Jepang kalah perang, Indonesia yang merdeka. Itu hikmahnya. Kalau tidak ada bom Hiroshima, orang Indonesia mungkin belum merdeka, mungkin sampai saat ini. Karena apa? Hegemoni Jepang saat itu sangat kuat. Nah, mereka kalah perang dengan Amerika, akhirnya sanksi sangat berat telah diberikan kepada Jepang. Mulai saat itu semua kekuatan angkatan perang Jepang dilucuti. Kemudian tidak boleh mengembangkan persenjataan, baik persenjataan konvensi maupun pekerjaan yang modern lainnya. Nah, tidak boleh membuat apapun. Dia hanya boleh membuat senjata-senjata ringan saja. Nah, akibatnya
Jepang ketinggalan sekali dalam bidang persenjataan. Iya. Kemudian saat ini Amerika pun bingung. Kenapa bingung? Nah, di kawasan laut Cina Selatan yang berdekatan dengan Jepang itu ada namanya negara Cina yang menguasai teritorial di sana, menguasai persenjataan, mungkin persenjataan dunia lainnya udah dikuasai secara teknologi maupun secara jumlah. Nah, menyebabkan Amerika khawatir. Nah, kalau terjadi perang di Laut Cina Selatan, siapa yang bisa membantu? Dari Amerika jauh sekali. Kemudian Cina sudah menguasai teritorial di sana. Kemudian Jepang sangat boleh dikatakan jauh secara militerisasi dibandingkan dengan Cina, sangat jauh masih kalah. Nah, khawatir Amerika. Nah, untuk makanya ya boleh katakan kecolongan, terlalu keras sanksinya. Nah, sekarang mulai perlahan Amerika memberi kebebasan kepada Jepang untuk merubah persenjataannya menjadi lebih modern sehingga bisa menguasai dan bisa paling tidak mengimbangi Cina saat ini. Nah, itulah artinya apa namanya kesalahan perang dunia perang dunia saat itu, tetapi bagi Indonesia sangat banyak hikmahnya. Indonesia menjadi negara merdeka sampai saat ini dan negara kita semakin maju karena tidak lagi ada penjajahan di bumi ini, gitu loh. Tepuk tangan dulu. Itu juga ada kaitannya ya dengan adanya yang namanya etos kerja ini, Ikigai. Nah, jadi Mr. Puisi ini sebenarnya ya, Ikigai ini yang sepengetahuan Mr. Puisi ini, bagaimana sih sebenarnya penerapan Ikigai ini dalam sebuah etos kerja di Jepang? Nah, karena apa namanya memang filosofi ini sudah sejak lama, sebelum perang 1945 itu sudah ada sesungguhnya. Ini etos kerja ini memang sudah ada sejak lama, makanya saat itu pun Jepang itu sangat kuat. Nah, sehingga apa namanya karena dibatasi dari segi apa namanya persenjataan, tetap Jepang merupakan apa namanya negara yang sangat sukses dan menguasai di dunia sampai saat ini dengan teknologi kendaraannya yang sangat efisien, sangat bagus dan juga modern dan murah. Sehingga sesungguhnya kita saat ini masih dijajah oleh Jepang dari segi teknologi dan kendaraan. Nah, untuk itu apa namanya Jepang ini mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat karena apa? Karena ikigainya itu. Itu loh. Oke. Nah, mungkin itu kan udah dijelasin sama Mr. Puisi bahwa ikigai ini memang bagus banget gitu loh untuk Jepang sehingga dia menjadi sebuah negara yang maju kayak gitu karena ini merupakan salah satu etos kerja kayak gitu. Nah, Mr. Puisi, dalam ikigai ini kan itu ada 4 fase yang harus mungkin yang ada di dalam ikigai ini. Itu ada passion, vocation, mission, terus ada profession kayak gitu. Nah, itulah saya bilang ikigai ini adalah filosofi nilai-nilai kehidupan bagaimana seseorang itu bisa maju. Nah, itu nilai-nilai etos kerja ini sangat ditekuni, sangat dilaksanakan, sangat sangat digunakan di sana dari zaman sekian abad yang lalu. Nah, di mana bayangkan saja ikigai ini sudah mengetahui sangat jauh sebelumnya itu dia udah passionnya apa, professionnya itu apa. Nah, kemudian apa yang sudah harus diketahui saat zaman jauh sebelumnya untuk bisa menjadi negara modern, negara maju, sampai pun kenapa kamu harus bangun pagi. Sampai itu pun sudah dibahas karena kalau tidak bangun pagi berarti kamu malas. Nah, berarti kita harus bangun pagi, kerja keras, kemudian disiplin yang penuh, maka kita akan maju. Makanya apa namanya yang dibahas oleh ikigai saya itu apa sih hal-hal apa sih yang kamu sukai? Tuh, passion kamu apa sih? Nah, tuh, apa yang kamu sukai? Loh,
zaman itu pun sudah mulai dibahas mengenai passion, coba. Nah, sebelum ikigai ini juga kehidupan orang Jepang itu sendiri, sejak bayi, sejak dilahirkan dia dididik menjadi orang yang sangat disiplin. Bagaimana dia cara makannya, yang benar pada saat dia sudah anak kecil ini sudah bisa megang sendok, bagaimana cara makannya, terus makannya harus di mana, harus di meja makan, harus tertib. Nah itu sudah sejak lahir sampai dahulu kala sudah diajarkan di Jepang. Apalagi ada filosofi filsafat ikigai ini, sehingga sejak kecil itu beranjak dewasa dan dia akan hal-hal apa yang kamu sukai. Oke, saya suka di bidang misalnya bidang musik. Udah jalanilah, kerjakanlah musik dengan sebaik-baiknya. Suka dengan biologi, belajarlah biologi semua. Suka dengan apa? Dengan politik, udah belajarlah. Apa yang kamu sukai, itulah kamu kerjakan. Kemudian apa? Yang kedua mungkin apa yang kamu miliki, kemampuan apa yang kamu miliki. Itu passion. Ya, apa namanya profession. Itu profession. Jadi apa yang kamu miliki, kemampuan apa yang kamu miliki. Nah, kalau kita sudah mengetahui kemampuan yang kita miliki, maka kita akan bisa mencari uang sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian yang lain. Hal apa yang membuat kamu dihargai? Nah, apa yang membuat kamu dihargai? Nah, apabila kamu bisa banyak membantu orang, maka percayalah kamu akan dihargai. Kemudian kamu harus menunjukkan bahwa kamu tuh bisa membantu orang, kamu ngerti teknologi, kita mengajarkan mengenai teknologi, kamu mengerti mengenai pengetahuan alam, kamu mengajarkan mengenai. Nah, itu pastilah masyarakat akan senang menghargai mengerjai kamu karena kamu telah membantu banyak masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga lagi, ini tetap etos kerja. Bayangkan saja, zaman dahulu kala mereka udah memikirkan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Coba, ya kita baru lahir udah SMP SMA nggak tahu apa sih yang dibutuhkan gitu. Mereka sejak lahir udah diajarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dia tahu bahwa kebutuhan masyarakat mengenai misalnya kendaraan, ya masa depannya bagaimana, kemudian kebutuhan masyarakat mengenai pakaian, mengenai dan lain-lain. Sampai-sampai saat itu pernah juga lagu-lagu Jepang pun dan film-film Jepang sangat digandrungi oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Karena apa? Itulah mengandung arti yang sangat dalam. Bagaimana etos kerja itu bisa membuat kemakmuran dan bisa membuat kebahagiaan. Gitu. Penting sekali ya untuk kehidupan. Mungkin lebih tepatnya ini adalah didikan dari per orang gitu loh yang udah ditanamin sejak lahir. Ya, itulah budaya kehidupan orang Jepang yang kita harus ikuti. Yang baik kita ikuti, yang nggak baik kita tidak ikuti. Kemudian indikatornya apa? Indikatornya apakah ini ikigai sudah kita laksanakan atau belum? Bagaimana indikatornya? Kadang-kadang kita di Indonesia ini ya, kita kaya membuat sesuatu kerjaan maju, kemudian kita puas. Kita puas, sangat puas, tetapi tidak bermanfaat untuk orang banyak. Berarti tidak masuk dalam filosofi ikigai. Nah, kita harus bagaimana caranya jangan kita puas sendiri. Kita harus bisa membuat masyarakat juga puas, membuat lapangan kerja yang banyak, membantu masyarakat sehingga tidak ada pengangguran. Kita puas, tetapi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Iya, bukan untuk diri sendiri tapi untuk kalangan luas. Kemudian yang kedua indikatornya kita senang, ya kan? Tadi kan puas tapi tidak bermanfaat. Kita senang, tetapi tidak bisa
membuat orang sejahtera. Iya. Ya kan? Kita senang-senang sendiri aja. Orang lain tuh pusing gitu loh. Nah, bagaimana caranya kesenangan kita ini bisa membuat orang sejahtera? Iya. Nah, makanya kita harus kerja keras, sukses, senang, karyawan pun ikut sejahtera. Artinya kita memikirkan orang banyak. Jangan kita mau untung sendiri. Karyawan juga harus sejahtera. Nah, itulah senang tapi sejahtera. Kemudian udah kaya, wah kita pakai jas, wibawanya, waduh, orang mobil mewah, kemudian nggak boleh kiri kanan, kita nggak lihat, tetapi tidak ada faedahnya, ya kan? Hanya untuk kesenangan sendiri. Tidak ada faedahnya, kita hebat berwibawa, kacamata mahal, mobil keren, hidup itu selalu penuh keraguan-raguan. Iya. Ya, untuk apa? Kita mau kawin aja ragu, mau cari pacar ragu. Untuk apa kekayaan ini? Gitu loh. Nggak ada artinya. Tapi mudah-mudahan Mr. Puisi tidak seperti itu. Nah, itu. Kemudian satu lagi nyaman. Nyaman tuh apa tuh nyaman? Wah, rumah kita besar, ada kebunnya indah, kolam renangnya sampai tumpah, sangat nyaman. Tetapi jiwa kita kosong. Kan percuma. Percuma. Kenapa kosong? Sibuk dengan diri sendiri. Sibuk dengan diri sendiri, lupa mencari istri. Ya. Kosong, ya kan? Kosong. Anak nggak ada, istri juga nggak ada. Tapi kita wah aneh. Di rumah tuh ada helipadnya, ada ruangan karaoke-nya, ada tempat biliarnya lengkap, ada ruangan podcastnya. Tetapi pikiran itu kosong, hening, tapi tidak bening. Itu sama bohong. Karena kalau ada yang bening-bening, pasti kita semangat, gitu loh. Beda. Oke. Nah, udah ini ketawa-ketawa sedikit ya. Iya. Gimana? Bagaimana membuat kita bahagia? Jangan terlalu serius. Bisa terjadi depresi. Benar. Sudah COVID membuat kita depresi, malah nambah depresi. Nah, itu apa namanya? Perlu kata-kata ikhlas yang sudah saya bahas sebelumnya, gitu loh. Benar. Oke, nah, Mr. Puisi nih dalam ikigai. Nah, dalam ikigai ini berarti memang benar-benar penerapannya itu harus ditanamin sejak dini banget ya, karena apa ya, luar biasa gitu loh untuk hasil kedepannya gitu. Karena benar kata Mr. Puisi, kita punya banyak hal, apapun kita punya, tapi kita tidak bisa memanfaatkan itu untuk orang banyak kan, percuma kesenangan sendiri. Benar. Jadi bukan buat diri sendiri saja, tapi melainkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, manfaat dari penerapan ikigai ini tuh kalau di dalam sebuah kinerja nih Mr. Puisi, sebenarnya gimana sih gitu kalau manfaatnya nih? Loh, kalau kita bisa melakukan ini dengan baik, dengan kusuk, dengan bersungguh-sungguh dalam, pasti kita sukses. Pasti bisa kita membantu orang banyak. Ya kan? Nah, kalau etos kerja kita nggak punya, gimana kita bisa maju? Kalau etos kerja kita kuat, semua kita jalankan dengan baik, kerja keras, bangun pagi, kemudian kerja, belajar, inovatif, kreatif, percayalah kita akan bisa membantu orang banyak. Iya benar. Yalah. Nah, oke Mr. Puisi, ini sedikit terlintas nih. Kalau di Jepang itu kan membuka lowongan pekerjaan juga untuk orang luar kayak gitu. Khususnya ada orang Indonesia kan banyak tuh yang berangkat ke Jepang. Itu tuh apakah mereka di sana juga ditanamkan sebuah filosofi ikigai ini juga sebagai karyawan di sana? Karena kan di Indonesia dengan di sana kan beda gitu. Karena di Indonesia tidak diterapkan. Jadi kalau kita bekerja lama di sana dengan sendirinya akan pasti mengikuti ya. Mengikuti apa yang diterapkan di sana memang sudah
dijadikan suatu bahasa. Ikigai ini udah jadikan kebiasaan orang sana, menjadikan suatu kata-kata tiap hari kita dengar di sana. Dengan sendirinya kita akan mengikuti etos kerja orang Jepang. Makanya orang-orang yang lulus dari Jepang, mereka tuh pasti akan bagus sekali, bisa ditularkan di negeri kita, gitu loh. Ketika pulang ya bisa diterapkan. Karena mungkin kalau di Indonesia dibilang dari segi kedisiplinan itu sudah terlihat kayak gitu. Apalagi tata tertib kayak gitu kan. Terkadang kita aja nih sering melanggar gitu. Ngantri aja tuh berebut kayak gitu. Berebut masih nyalip-nyalip, jangankan ngantri di lampu merah aja masih lampu merah karena udah tintin. Ya, kadang-kadang lampu merah kita terobos juga. Itu yang sering terjadi. Itu bahaya, itu bahaya kita sekali. memikirkan ada orang nyebrang, bukan hanya diri kita saja yang kena dampaknya, tapi orang lain juga kena dampaknya. Tidak memikirkan keselamatannya. Ya, makanya tata tertib nilai kehidupan yang ditanamkan sejak kecil itu sangat perlu. Sangat perlu karena apa? Sekali kita salah didik, maka agak sulit sekali untuk meluruskan kembali hal-hal yang baik gitu. Makanya dari kecil lah ditanamkan. Karena kalau sudah dewasa itu lebih sulit lagi. Nah, terakhir nih Mr. Puisi, dalam kehidupan sepenting apa sih sebenarnya penerapan Ikigai ini? Sangat penting, maka semua masyarakat Indonesia akan mengerti mengenai kehidupan dan mengerti etos kerja, sehingga bisa ditularkan ke anak dan kepada teman-teman lainnya, sehingga etos kerja yang sangat baik yang ada dalam Ikigai ini bisa menular ke seluruh rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia muncul etos kerja yang baik, tidak malas-malasan. Maka percayalah, satu saat kalau kita mengikuti dan menerapkan filosofi yang baik ini, percayalah etos kerja yang ada di Indonesia itu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Gitu loh. Oke, tepuk tangan dulu. Dari Cika ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang Ikigai ini? Enggak sih, dari aku kayak udah cukup banget ya, sudah semua dijelaskan. Semua dijelasin juga, kita juga udah Ikigai ini juga ternyata penting banget untuk semua orang. Bahkan ini merupakan suatu pendidikan yang dari dini harus ditanamkan, karena ini banyak dampak yang akan terdapat di depannya ketika kita bisa menerapkan Ikigai ini dengan baik gitu. Sudah penjelasannya cukup tentang Ikigai. Terima kasih banyak atas waktunya Mr. Puisi. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, kita tutup dulu podcastnya kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mr. Puisi. Bye-bye.